Salam saudara-saudara yang terkasih, kita akan mulai pemuritan malam hari ini. Kita akan melanjutkan bagian kedua tentang bagaimana menghidupi gambar Allah. Kali ini kita akan diskusikan tentang pemulihan gambar diri. Kenapa bagian ini menjadi sangat penting? Karena kita sama-sama sedang menggumuli tentang bagaimana menjalani kehidupan dengan dasar yang kuat dan kokoh. Nah, dasar yang kuat dan kokoh ini untuk membangun karakter di dalamnya adalah ketika kita sudah dipulihkan gambar diri kita. Menarik sekali malam hari ini, karena itu sengaja saya rekam supaya nanti bisa kita sampaikan kepada teman-teman kita semua. Saya mengajak kita berdoa dengan mengambil sikap tangan seperti ini, kaki disilangkan mengenai tanpa alas kaki, mengenai tanah secara langsung. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di dalam sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membiarkan kami masuk ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa, saat ini kami mengarahkan hati pada Allah untuk menerima kasih Allah yang sempurna. Kami menyerahkan otoritas diri pada kebenaran firman Allah. Hari ini kami membuka diri untuk memiliki hidup berkelimpahan yang tidak terikat, tidak terbatas dari Allah yang hidup. Hari ini kami menerima segala berkat Allah, kesembuhan, kuasa, dan mujizat, serta seluruh kekayaan Kristus. Kami menyerahkan hidup untuk dibentuk semakin serupa dengan Kristus setiap hari. Hari ini kami mendeklarasikan bahwa kami lahir secitra, segambar dengan Allah. Kami lahir untuk mewujudkan kehadiran Allah di dunia ini. Kami adalah kekasih Allah, kami adalah hamba Allah, dan kami adalah pemegang mandat Allah. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, seringkali orang tidak menyadari bahwa pembangunan karakter kekristenan kita itu harus dimulai dengan pemulihan gambar diri. Karena dialah pondasi kehidupan. Kalau gambar dirinya goyah, dapat dibayangkan pondasi rumah yang goyah, maka rumah itu akan gampang sekali roboh. Karena gambar diri adalah pondasi, dia tidak kelihatan, bahkan orang tidak menyadarinya seperti apa sebetulnya gambar diri yang dimilikinya. Tetapi kalau gambar diri saudara kuat dan dalam serta kokoh, maka bangunan di atasnya tentu saja akan kuat, tidak mudah goyah. Nah, aspek apa yang dibangun di atas pondasi gambar diri tadi? Keluarga kita misalnya. Kalau keluarga kita gampang sekali terkena masalah, kemudian karir misalnya, pelayanan misalnya, kalau gampang sekali digoyahkan oleh berbagai-bagai persoalan dalam bersosial misalnya. Kalau itu semua gampang goyah atau rapuh, itu tanda-tanda bahwa
pemulihan gambar dirinya belum selesai atau masih rapuh pula. Saudara-saudara, beberapa pertanyaan yang bisa kita tanyakan kepada diri kita. Apakah kita ini pribadi yang aman, yang tenang, yang selalu saya katakan ini, yang lega, yang memiliki kelegaan, memiliki ketenangan, memiliki damai sejahtera, apapun keadaannya. Kalau belum, kita patut mencurigai bahwa diri kita masih memiliki gambar diri yang rapuh. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana saya berpikir tentang apa yang saya miliki, apa atau yang tidak saya miliki? Apa yang sekarang ada di tangan saya atau apa yang dulu pernah ada di tangan saya? Kalau kita masih belum bisa tenang ketika kita menjalani kehidupan dengan apa yang ada, dengan apa yang sudah tidak ada atau yang belum ada, berarti sebetulnya gambar diri kita juga masih. Kemudian pertanyaan yang lain misalnya, bagaimana saya memandang diri saya sendiri? Apakah saya berharga? Apakah saya adalah pribadi yang membuat saya puas, membuat saya bersyukur atau tidak? 3 pertanyaan dasar tadi juga bisa mengungkap apakah benar kita sudah memiliki sebuah gambar diri yang kuat atau kokoh. Kita berhenti di sini dulu, rekan-rekan silahkan menyampaikan pendapatnya atau sharing lah. Kira-kira di posisi mana kita saat ini? Monggo silahkan Bu Yus, Bu Yolanda. Sini ada Pak Andreas juga. Materi ini saya persiapkan dengan kondisi bahwa kita cukup prihatin karena banyak sekali goncangan-goncangan yang terjadi di dalam diri yang disebabkan oleh pondasi gambar diri yang tidak kuat, yang menyebabkan hidup kita gampang goyah, pelayanan kita gampang goyah, bahkan kepercayaan diri kita juga gampang goyah. Ini yang menjadi persoalan serius dalam kehidupan ini. Silakan. Bu Yolanda, Bu Yus, silakan Bu Yolanda. Ya, ya seperti yang tadi sudah Bapak bagikan, ya, memang fondasi itu merupakan hal yang paling dasar, yang paling penting di dalam kehidupan kita selaku manusia atau di dalam sebuah pelayanan keluarga, bahkan dengan ya, sosial. Yang mau saya pertanyakan, apakah fondasi itu juga cukup hanya dengan sebuah kebenaran yang kita dengar dalam artian kebenaran firman Tuhan, atau memang ada hal-hal yang lain Pak yang kira-kira bisa juga menjadi fondasi bagi kita. Itu saja Pak. Terima kasih Ibu Yolanda. Saya kira pertanyaan Ibu nanti akan kita jawab setelah kita menjalani proses pembelajaran malam hari ini, atau itulah yang akan kita cari. Apa saja sebetulnya yang menjadi pondasi supaya kita benar-benar tahu dan kita bisa menghidupi, dan hidup kita menjadi kokoh, hidup kita menjadi tenang.
Apa saja itu pondasi kehidupan? Karena ini yang seringkali membuat hubungan dengan sesama gampang sekali roboh. Ini juga yang seringkali membuat hidup kita tidak tenang. Kalau udah tidak tenang itu mikir juga tidak tenang, mengambil keputusan juga tidak tenang, sehingga yang diambil keputusannya seringkali tidak matang. Kalau keputusan tidak matang menyebabkan hasilnya juga tidak maksimal. Kan begitu urutannya. Monggo Pak Yo atau Bu Yus silahkan. Kalau kan di sini disebutnya kalau kita perubahan itu yang dari dalam, yang bukan dari luar. Berarti kalau selama ini masih ada ketakutan, masih ada kekhawatiran, bahkan masih bisa kalau yang saya rasakan ini sama diri saya nih Pak, suka menghakimi, suka kayaknya maunya komenin orang gitu. Berarti itu belum ada perubahan ya Pak dari dalam. Berarti belum ada perubahan ya dari dalam ya. Iya, bahwa sesuatu yang terjadi karena faktor luar itu menunjukkan bahwa kehidupan kita tidak berdiri kokoh di satu dasar yang kuat. Karena angin kemana tiup, ke sana kita terarahkan. Justru itu yang akan kita cari malam hari ini, Bu. Semoga nanti malam ini kita semuanya menemukan apa itu gambar diri kita. Baik Pak, saya nyimak lagi Pak. Terima kasih Bu Yus. Makasih, Ada Pak. lagi yang lain? Selamat datang Mas Yakobus. Selamat datang Pak, Shalom. Saya menyimak dulu Pak ya, maaf baru gabung. Baik. Nah tadi seperti yang disampaikan Bu Yus tadi, kita melihat bahwa dasar firman Tuhan mengatakan bahwa perubahan yang dihadapi, yang diinginkan Tuhan, yang harus digumulkan dalam kehidupan ternyata perubahan dari dalam, bukan dari luar. Karena itu gambar dirilah yang ditanam lebih dahulu, kebenaran firman, yaitu apa? Injil kerajaan Allah. Itu yang ditanam dalam diri kita lebih dahulu. Dan dilanjutkan dengan kehadiran roh Allah di dalam diri kita. Ini yang ditanam Tuhan. Supaya melaluinya tumbuh benih ilahi yang akan merubah pola pikir, pola rasa, pola emosi. Juga pola kehendak kita. Sehingga perilaku kita di dalam tubuh kita akan dikendalikan dari dalam. Itu yang membuat ketika kita mendengar berita apapun, melihat apapun dari luar, kita tidak akan tergoncang. Mungkin kita akan shock atau mungkin kita akan terkejut, tetapi tidak akan buru-buru mengambil keputusan. Kita seperti kapal yang jangkarnya kuat tertanam di dasar laut, yang tidak akan terbawa oleh arus angin ataupun ombak sebesar apapun juga. Karena kalau kita memiliki sauh yang kuat, jangkar yang kuat kepada Kristus sendiri, kepada Roh Kudus sendiri, maka kita akan kokoh berdiri. Ini yang harus kita hadapi. Ini yang realita. Walaupun mungkin mata, telinga kita sudah merah gitu ya. Tetapi mau keluar itu ada sesuatu yang menjangkar, sesuatu yang menarik kita kembali. Untuk bertahan pada diri, jati diri, yaitu Kristus. Selalu kita dipertanyakan pada sebuah pertanyaan. Kalau Kristus pada posisi saya ini, kan Kristus di dalam diri kita. Melalui Roh Kudus yang ada di dalam hati kita. Kita mau berkata-kata yang jahat, kita mau membalas, kita mau marah, kita mau merespon dengan emosi misalnya. Seolah-olah di dalam hati kita ada suara yang
meredam. Nah, itu pola perubahan dari dalam. Dan kalau kita perhatikan di Amsal 23 ayat 7a, sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Jadi kalau di dalam dirinya sendiri sudah menetapkan dirinya seperti apa, jadilah dia sebagaimana yang sudah ditanam di dalam hati. Saudara-saudara, ini prinsip yang begitu menarik, tetapi sekaligus begitu mendasar. Karena apapun yang terwujud keluar adalah apa yang sesungguhnya ada di dalam hati kita, dalam pikiran kita, dalam perasaan kita, dalam kehendak kita. Saudara-saudara, kalau kita mengingat siapa diri kita, pasti ditentukan oleh siapa orang tua kita. Juga ditentukan oleh siapa yang mendidik kita, yang mengajari kita. Dan juga siapa lingkungan kita. Itu yang akan menjadi gambar diri kita. Tetapi ketika kita menerima gambar diri Kristus, maka seharusnya gambar diri kita itu mengalami sebuah perubahan yang radikal. Karena kemudian Kristus telah melalui Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Nah, terjadilah yang disebut dengan pembentukan ulang atau pemulihan gambar diri sebagai citra dan rupa Allah itu terjadi. Dan ingat, semua itu terjadi di dalam diri kita, bukan karena faktor dari luar. Monggo silahkan komennya. Kita berjalan setapak ke setapak saja karena ini penting sekali. Jadi kalau kita bicara gambar diri, memang ada gambar diri kita yang sudah salah, yang disebabkan di mana kita lahir, siapa kita lahir, di mana kita dididik, dalam lingkungan apa. Tetapi ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka gambar diri kita itu sedang dipulihkan. Dan pemulihannya itu dari dalam. Silakan Mas Yakobus, komennya. Setuju, Pak. Saya sedang menyimak. Bu Yolanda, Bu Justia, Pak Yohanes, silahkan. Moga-moga sinyalnya membaik ini di tempatnya Pak Yohanes ini. Ya Pak, seperti tadi Bapak katakan memang gambar diri itu, gambar diri kita ini sudah rusak dan sekarang karena anugerah Tuhan dilayakkan kita untuk diubahkan gambar diri kita, atau gambar diri kita ini kembali seperti baru, dan itu kembali dari dalam. Nah, bagi saya sendiri secara pribadi, dulu saya menganggap bahwa gambar diri saya baik, sampai satu ketika ternyata diperhadapkan oleh sebuah persoalan di mana yang mengakibatkan saya jatuh di dalam dosa. Ya, secara khusus saya ada di dalam, katakanlah saya ada di dalam penjara. Nah, gambar diri itu rusak. Tapi menurut saya begini Pak, dulu waktu pertama kali sebelum saya di penjara itu, saya seorang pelayan Tuhan juga. Saya ikut pelayanan, ikut jadi konselor, ikut terlibat dalam pelayanan. Tiba-tiba saya mudah jatuh oleh karena satu keadaan, ataukah itu diakibatkan karena memang
fondasi saya, memang secara mungkin kalau berpikir fondasi saya nggak kuat, tapi kalau kita bicara lagi untuk mencari sebuah pembenaran, kan saya melakukan ini oleh karena sesuatu juga yang istilahnya untuk survive juga gitu Pak. Itu bagaimana tuh? Iya, menarik sekali ini pertanyaan Ibu. Ini justru nanti juga yang akan kita jawab. Bagaimana proses terjadinya sebuah pembaharuan. Sekarang kan masalahnya apapun yang sudah kita lakukan yang ternyata tidak mencitrakan Allah, itu adalah pola gambar yang tidak benar. Nah, sekarang yang jadi masalah kan bagaimana kita melanjutkan hidup kita supaya polanya, cara menghidupinya itu benar. Kalau masa lalu sudahlah, Tuhan itu kan Maha Pengampun. Kita seringkali lupa. Kita itu seringkali paling ingat dosa kita masa lalu. Padahal kalau kita sudah mengakui dosa itu di hadapan Tuhan, Tuhan itu mengampuni loh. Dan ketika Tuhan mengampuni, Tuhan tidak mengingat lagi. Jadi dosa kita kemarin itu Tuhan udah gak ngingat lagi. Karena memang sudah diampuni, bersih. Di dalam pikiran Tuhan sudah tidak ada lagi dosa itu. Sementara kita masih sering terjebak pada pikiran untuk dosa-dosa yang sudah kita akui di hadapan Tuhan. Yang Tuhan saja sudah tidak ingat. Ini kan kadang-kadang hal yang menarik. Karena itu malam hari ini yang paling penting adalah bagaimana kita menjalani kehidupan yang terus-menerus menghidupi gambar diri yang baru tadi. Yang diubahnya dari dalam. Ini pola. Mau pola itu mekanisme. Urut-urutan apa yang harus kita lakukan. Itu yang paling penting. Sehingga kita bisa menjalani hidup kita di dalam kedamaian, di dalam ketenangan. Kalau istilah saya di dalam kelegaan, di dalam rest. Kita tidak dituding, kita tidak dipersoalkan, kita tidak dipepet oleh berbagai kesalahan dan dosa kita lagi. Kekurangan terhadap apa yang tidak kita miliki. Dan kita juga tidak disetir oleh apa yang sudah kita miliki. Semuanya itu kita jadikan sebagai satu kondisi yang utuh, yang bisa kita syukuri, dan bisa kita hidupi dengan damai. Benar yang disampaikan Bu Yolanda tadi, bahwa dosalah yang merusak segala sesuatu. Jadi meskipun kita ada di dalam Tuhan, kalau kita tidak menjaga kehidupan kita dalam kemelekatan, dalam persekutuan yang erat dengan Tuhan, bisa jadi gambar diri yang baru, gambar diri Kristus tadi tidak berkembang pada diri kita. Tetapi justru gambar diri yang dicetak mungkin oleh keluarga, oleh rasa sakit hati, oleh rasa dendam, oleh rasa marah, oleh rasa kecewa, oleh rasa tidak bisa menerima keadaan. Itu yang muncul sehingga setiap kali ada dengar sedikit persoalan, kita langsung marah, kita langsung bereaksi, kita harus menunjukkan siapa diri kita yang adalah gambar diri yang lama tadi. Sementara gambar diri Kristus tidak berkembang, tidak bertumbuh dengan baik. Saudara-saudara, di Kejadian 2 ayat 23 kita bisa melihat bagaimana kesempurnaan ciptaan Allah. Sementara di pasal berikutnya Kejadian 3 ayat 12, dosa sudah merusak segala cara manusia melihat objeknya sama, cara pandangnya berbeda. Ini yang menarik. Kita seringkali disakiti orang, tetapi ketika dasar hidup kita ini kokoh kepada Kristus,
kita bisa melihat itu sebagai satu hal yang mungkin perlu kita tertawakan. Wah, aku dulu juga kayak gitu, misalnya begitu. Jadi tidak perlu direspon dengan marah, apalagi dengan kebencian, nggak perlu. Tetapi kalau kita hidup di dalam gambar diri yang diwarnai oleh dosa, senggol sedikit aja langsung bereaksi. Marah besar, tersinggung, harga diri habis. Apakah segampang itu harga diri kita habis? Kalau harga diri itu ditanamkan di dalam Kristus. Saudara-saudara, kalau kita hidup di satu kesadaran bahwa kita itu diterima, kita itu dicintai apa adanya, kita dikasihi, kita dipeluk, kita senantiasa mendapatkan kehangatan, kehadiran pribadi-pribadi yang begitu mencintai kita. Baik secara pribadi di rumah, dalam keluarga, dalam pelayanan. Wow, itu yang dirindukan semua orang. Sekarang yang menjadi pertanyaan, kenapa saya kok tidak memiliki gambar diri seperti itu? Dalam Matius 4 ayat 3 dan seterusnya. Sebetulnya ayatnya dari mulai ayat yang pertama. Di situ diceritakan tentang Tuhan Yesus yang digoda oleh iblis oleh 3 hal. Dan ternyata godaan iblis itulah yang menjadi dasar dari gambar diri manusia yang menyesatkan. Yuk kita lihat pertama dari ayat 3. Di sana dikatakan bahwa Tuhan Yesus disuruh merubah batu menjadi roti. Apa maknanya? Maknanya adalah begini, kamu adalah pribadi yang berharga. Kamu adalah anak Allah. Kamu adalah orang yang akan dapat diterima oleh orang banyak ketika kamu berhasil menunjukkan sebuah prestasi, sebuah pencapaian yang dikagumi dan dilihat orang. Kalau tidak, maka kamu bukan siapa-siapa. Kamu pribadi yang tidak berharga. Kamu pribadi yang memalukan. Kamu pribadi yang tidak mendapatkan tempat. Coba kita renungkan pada diri kita. Godaan itu bukankah yang menguasai kita? Kita gagal sedikit takutnya minta ampun. Kita kalah sedikit takutnya minta ampun. Kita salah sedikit menyesalnya sejadi-jadinya. Menganggap kita bodoh, menganggap kita tidak bisa, menganggap kita ini tidak layak. Karena kita tidak bisa mencapai sebuah target. Jadi hidup kita tidak tenang karena kita terus mengejar. Sementara yang ada di hadapan kita tidak kita lihat, bahkan tidak kita syukuri. Apa itu? Kita ciptaan Allah, diciptakan di dalam Kristus Yesus. Itu sudah penghargaan yang tidak ada taranya. Jadi mau berprestasi, mau berhasil atau tidak, itu tidak akan menggoyahkan keadaan kita di hadapan Allah sebagai anak-anak kekasihnya. Itu godaan pertama. Godaan kedua menarik.
Tuhan Yesus diajak ke atas gunung untuk melihat seluruh isi kerajaan dunia. Yang dikatakan, sembahlah aku maka kau akan kuberikan seluruh kekayaan dunia ini. Nah, perhatikan, bukankah gambar diri kita seolah-olah ditentukan oleh seberapa kaya kita, seberapa kekuasaan di bumi ini ada di tangan kita. Kalau kita tidak kaya, kalau kita tidak terpelajar, kalau kita tidak memiliki banyak yang bisa kita banggakan, yang bisa kita tunjukkan, baik uang, kekayaan, kepandaian, kepintaran, dan segala hal yang ada di dunia ini, kita merasa bukan siapa-siapa. Kita menjadi minder, kita menjadi tidak tenang, gampang tersinggung. Coba perhatikan, bukankah hidup kita seringkali seperti itu? Dan yang ketiga, yang paling mengerikan adalah godaan ketiga. Tuhan Yesus diajak naik ke bubungan bait Allah dan disuruh terjun ke bawah. Coba kamu terjun ke bawah. Nanti malaikat-malaikat akan disuruh Tuhan menatang engkau supaya engkau tidak terantuk kepada batu. Orang akan melihat engkau sebagai pribadi yang berharga dan dihargai kalau orang lain melihatmu dan memujimu. Jadi harga diri kita, gambar diri kita ditentukan oleh suara orang lain tentang diri kita dan bukan suara Allah. Dan bukan penghargaan Kristus. Dan bukan apa yang sudah dilakukan Kristus. Bahkan kehadiran Roh Kudus di dalam diri kita bukan sebagai alasan untuk bersyukur. Karena apa? Karena saya tidak diakui orang lain. Saya terus mencari jati diri dengan mendengar suara orang. Coba kita renungkan bersama-sama 3 hal tadi. Apakah kita cukup merasa berharga meskipun saya tidak melakukan hal-hal yang besar, hal-hal yang penting, hal-hal yang hebat. Saya tetap bersyukur dan sangat berharga di hadapan Tuhan meskipun saya tidak punya harta, saya tidak punya kekuasaan, saya tidak punya kepandaian. Segala sesuatu yang saya miliki terbatas, tetapi itu tidak menghilangkan rasa banggaku. Karena aku adalah anak Allah yang sudah ditebus Tuhan Yesus. Dan di dalam diriku hadir Roh Allah yang adalah Allah sendiri. Yang ketiga, apakah aku cukup bangga dan bersyukur kepada diriku meski orang menuduh aku, mesti orang menilai aku rendah, mesti orang tidak menghargai aku, mesti orang mencibir aku, bahkan anakku, suamiku, istriku, tetanggaku, orang tuaku tidak menghargai aku. Tetapi aku tetap berharga dan bersyukur. Nah, monggo, mari kita koreksi diri kita sendiri terhadap 3 hal ini. Silahkan, Mas Yakubus atau Bu Yolanda lebih dulu. Ya, shalom Pak. Shalom, Pas. Kebetulan ini kemarin waktu hari Senin lalu kita pelayanan ke Rutan Jambe, perikop ini yang saya bawakan di dalam firman Tuhan. Puji Tuhan. Nah itu Ibu Cius kasih komen itu dia perikop yang saya bawakan. Lalu saya kembali memikirkan malam hari ini gini Pak, bahwa 3 pencobaan itu tadi
Pak Heru gambarkan sebagai jati diri yang palsu, gitu kan? Jati diri yang palsu yang tidak bisa kita pungkiri bahwa itulah yang ditawarkan oleh dunia. Itulah yang ditawarkan oleh dunia. Dan menariknya, apa yang ditawarkan oleh dunia itu masuk ke dalam gereja, ke dalam persekutuan, gitu kan? Ke dalam persekutuan, bahwa kita mungkin kalau kita bicarakan secara dunia itu hal yang biasa, gitu kan? Tapi mungkin kita juga bisa menemui hal-hal seperti itu di dalam komunitas orang percaya atau di dalam komunitas gereja, gitu kan? Mungkin di dalam gereja ada hal-hal yang akhirnya gereja hanya melihat yang tadi seperti Pak Heru sebutkan tadi itu, entah itu titel, entah itu uang, jabatan, harta, begitu kan. Jadi akhirnya memang ini menjadi koreksi sendiri dan menjadi pergumulan yang pergumulan yang sangat kuat ya, bahwa jati diri yang palsu itu sendiri ternyata sangat bisa masuk di dalam komunitas gereja, sangat bisa masuk di dalam persekutuan, begitu kan Pak, dalam persekutuan. Nah, lalu bagaimana caranya dalam persekutuan ini kita menjaga bahwa hal-hal ini memang tidak menjadi sesuatu yang seharusnya ada, begitu kan, tapi memang tidak dipungkiri. Kayak kalau saya mau sebut gerejanya aja, misalkan kayak contoh GPIB lah gitu. Kalau gereja lain selain GPIB saya nggak enak nyebutnya, GPIB aja lah gitu kan. GPIB sendiri juga hampir di setiap gereja yang saya pernah datang di GPIB itu pasti itu ada gitu loh, orang-orang yang punya pengaruh, majelis-majelis yang punya pengaruh itu pasti dia punya uang gitu kan, dia punya uang dan dia punya kuasa gitu kan untuk mengatur gereja itu sendiri kayak gitu. Nah, akhirnya itu menjadi hal yang ya harusnya gereja membantu menghindari hal-hal itu dari hal-hal itu terhadap jemaatnya, tapi ternyata hal-hal itu masuk dan akhirnya dialami oleh jemaatnya gitu sih Pak. Itu sharing saya sih Pak tentang jati diri yang palsu itu tadi. Terima kasih Mas Yakobus. Ya Pak. Dan hampir di dalam seluruh pelayanan yang ada, jadi seperti itu juga, karena yang dikembangkan bukan Kristus, tetapi tadi siapa yang pengen menonjol, siapa yang prestasinya pengen lebih tinggi dari yang lain, siapa yang lebih kaya, siapa lebih berkuasa, siapa yang bisa merintah-merintah, siapa yang anak buahnya lebih banyak, dan juga siapa yang diakui, dipuji. Kalau datang disalami, terus kemudian disambut dan seterusnya. Kalau tidak itu, enggak. Nah ini yang harus kita sadari benar. Itu bagian dari rusaknya gambar diri. Jadi kalau kita udah tahu kayak gitu, jangan pertahankan itu. Dari mana? Dari diri kita sendiri. Monggo, silahkan yang ingin menambahkan. Mas Yakobus, masih yang nambahkan? Iya Pak. Kira-kira Pak, ada nggak kemungkinan untuk gereja itu benar-benar tidak bersinggungan dengan hal seperti itu? Karena kalau berbicara gereja secara organisasi, ya kita tahu bahwa untuk menjadi ada di dalam susunan organisasi itu ada persyaratan-persyaratan tertentu, yang persyaratan itu akhirnya persyaratan itu adalah persyaratan yang kita dapatkan di dunia ini, begitu loh. Contohnya gitu kan, untuk jadi pendeta ya harus sekolah teologi, begitu kan. Kalau nggak sekolah teologi ya nggak bisa jadi pendeta kan, kayak gitu misalkan contohnya gitu Pak. Iya, itu yang menjadi pergumulan kita semua, Mas Yakobus. Saya kira itu akan menarik sekali.
Karena itu malam hari ini kita nanti akan mencoba menggali sebuah cara supaya jati diri Kristus yang sudah ditanamkan oleh Roh Kudus di dalam diri kita itu yang berkembang. Itu punya ciri yang sederhana kok. Karena Tuhan Yesus mengatakan kan, datanglah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan. Jadi kalau belajar sama Tuhan, kalau bersama dengan Tuhan, itu harusnya rest kalau istilahnya. Lega, tenang, damai. Monggo, silakan. Yang lain, monggo. Bu Yolanda, Bu Yus. Waktu saya menyiapkan bahan ini, saya merasakan begitu pentingnya untuk saya sampaikan, bukan hanya untuk tim BPM, tapi untuk saya sendiri. Saya juga merasakan begitu mudahnya kita ini bergeser. Seperti tadi yang disampaikan Mas Yakobus. Apa sih salahnya seorang pendeta harus sekolah teologi? Kan nggak ada salahnya. Nggak ada salahnya, memang nggak ada salahnya. Karena itu cara mengatur organisasi. Tetapi kalau itu membuat ketidaklegaan, ketidakdamaian, ketidaknyamanan ketika kita berada bersama-sama dalam satu organisasi, dalam satu kumpulan orang yang ingin memuliakan Tuhan, itu jadi masalah. Ketika prasyarat itu menjadi prasyarat yang mutlak dan mengunci pintu lain yang mungkin dipakai oleh Roh Kudus, itu juga jadi masalah. Kan bukannya banyak terjadi orang-orang yang sederhana yang dipakai Tuhan meskipun tidak memiliki jabatan dan tidak memiliki pendidikan, tetapi hanya memiliki ketulusan, memiliki hati yang melekat kepada Tuhan. Kalau ini tidak diberikan kesempatan, mungkin gereja hanya akan diwarnai oleh sekelompok orang yang memiliki intelektualitas dan kapasitas teologi. Dan Tuhan bisa menggerakkan siapa saja. Meski di dalam tata organisasi itu harus diatur, setuju saya. Tetapi tidak boleh dimampatkan, tidak boleh dihalangi dalam kondisi-kondisi tertentu. Monggo, silakan, masih ada? Nah, karena itu saya ingin menekankan, inilah akibat ketika kita hidup dengan pondasi yang salah. Yang pertama, kita tidak mengetahui siapa diri kita sesungguhnya di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Sehingga seluruh perilaku kita sekedar ingin menemukan, menunjukkan jati diri saya. Wah, ini kan rapuh sekali kalau kayak gini. Kalau mendapat kritik sedikit langsung boom, marah besar. Karena dia harus membuktikan bahwa jati diri saya adalah orang yang terhormat, saya adalah orang yang dihargai, saya adalah orang yang hebat. Itu kan kacau kalau udah begitu. Padahal nggak usah begitu, mau dihormatin tidak dihormati kalau jati diri saya adalah ciptaan Allah di dalam Kristus Yesus. Yang serupa dan segambar dengan Allah, yang itu adalah sesuatu yang mulia, yang di dalam diri kita hadir Roh Kudus. Kita udah tahu diri kita. Kalau orang mau ngomong apa silahkan. Kalau orang mau mengkritik apa ayo. Gak apa-apa. Itu kan seperti ketika Kain membunuh Habil. Alasannya apa? Alasannya tidak ada. Karena apa? Hanya dia melihat adiknya diberkati, dia kok tidak. Kan begitu saja.
Lihat orang seneng, susah. Ngelihat orang susah, seneng. Itu ciri-ciri gambar diri yang salah. Lihat orang itu cuma saingan terus. Ngelihat diri itu nggak aman. Sehingga selalu melihat, oh orang lain gimana ya menilai saya. Gimana ya? Selalu begitu membanding-bandingkan terus. Sehingga kebencian itulah yang kemudian bisa merubah perilaku sebagai seorang pembunuh. Membunuh itu tidak harus nyawa loh ya. Membunuh itu bisa dengan kata-kata. Bahkan membunuh itu bisa dengan meninggalkan. Aku udah gak mau lagi urusan sama kalian. Dan yang paling menyedihkan adalah kita sudah kehilangan diri yang begitu berharga di mata Tuhan. Kita sudah menyia-nyiakan sebuah kesempatan sekali seumur hidup. Tidak ada satu orang manusia pun yang pernah ada, yang akan ada, yang sedang ada, yang seperti saya. Sehingga Tuhan sangat merindukan saya bertumbuh menjadi pribadi yang mulia itu di hadapan Tuhan. Sejak kapan? Sejak sekarang. Gak perlu performan dulu, gak perlu dihargai, gak perlu punya harta dulu, gak perlu, karena sejak kita ada, kita sudah begitu berharga di hadapan Tuhan. Karena itu ketika kita hidup dalam gambar diri yang salah, cirinya sederhana. Pertama, emosinan, gampang marah, emosi negatif, berpikir negatif, penuh tekanan, penuh ketakutan, rasa minder, tidak percaya diri, tidak layak, marah, tidak terima. Segala bentuk problem emosi itu gampang sekali meledak. Yang kedua, bekerja tetapi dengan beban, tidak dengan bersyukur. Aku sudah ini, aku sudah itu, aku sudah ini, aku sudah itu. Gak ada sukacita, adanya itu merasa beban. Aduh, beratnya ngurusi kamu. Beratnya melayani kamu. Beratnya hidup seperti ini. Takut gagal, takut salah. Wow, orang kayak gini tuh terus gimana dia mau bersyukur? Gak bisa dia bersyukur. Adanya cuma beban. Nah, yang ketiga, orang model seperti itu tidak akan mudah menerima nasihat. Sangat sensitif, hatinya tuh tipis. Kesenggol sedikit, bacok, itu kira-kira. Itu cirinya. Kenapa? Karena di dalam dirinya itu ada kungkungan, ada beban, ada ikatan yang membuat dirinya tidak bisa berhubungan dengan orang lain dalam damai sejahtera. Karena dia merasa tidak aman, posisi saya tidak aman. Bagaimana saya bisa menghargai orang kalau saya sendiri juga tidak aman? Hatinya keras, hatinya sulit dibentuk oleh orang lain, apalagi diajar. Karena itu salah satu ciri orang yang mau dimuridkan, itu hatinya lembut. Dia sudah tidak lagi memiliki masalah mendasar ini tentang gambar dirinya. Dan pribadi yang tidak tenang ini, mohon maaf, ini yang sangat berbahaya. Dia bisa melakukan sesuatu dengan nekat, tanpa perhitungan,
tanpa berpikir panjang, tanpa melihat dalam jangka panjangnya. Ini berbahaya sekali. Silakan rekan-rekan yang ingin menyampaikan pendapatnya. Ini sudah datang ini Pak Asun atau Bu Mei ini, nggak tahu ini. Bu Yolanda, silakan. Pak, kalau apa yang tadi saya boleh cerna, sepertinya rusaknya gadi ataupun terjadinya pencobaan-pencobaan itu tidak penerimaan diri dan pengenalan diri. Maksudnya kalau seseorang tidak menerima dirinya dan tidak mensyukuri dirinya seperti apa yang sudah Tuhan berikan, itu membuat orang itu berusaha untuk mencari jati diri yang lain. Dan pengenalan diri sendiri bahwa kita ini adalah orang-orang yang sudah Tuhan berikan, sudah ditebus Tuhan, sudah mendapatkan gambar yang baru, tadinya gambar yang rusak, tapi karena anugerah Tuhan kita dianugerahi gambar yang tuh. Nah, justru karena kita tidak mengenal diri kita, mengerti bahwa Tuhan sudah memberikan kebaikan bagi kita, itu yang membuat kita tidak sebenarnya kurang paham, kepekaan kita itu kurang, bagi saya begitu. Terus kalau tadi seperti tadi contoh pencobaan yang Tuhan Yesus mencobai, itu juga bahwa sesungguhnya kalau mengenal diri kita sama seperti Kristus sudah mengenal dirinya, maka pada saat pencobaan itu datang, dia tahu bahwa siapa dirinya dan siapa Allahnya. Nah, kalau kita sebagai manusia kita siapa diri kita dan siapa Tuhan kita, maka apapun juga yang kita hadapi harus kita tahu bagaimana cara kita melawannya, itu saja. Dan tadi kalau yang waktu Brokobus boleh sharekan, apakah kemungkinan gereja paham bahwa mungkin tidak terikat dengan aturan-aturan, tapi lebih kepada satu integritas diri. Bagi saya itu memang sudah terjadi, karena zaman dulu pun sepertinya seperti itu juga gitu, Nah, itu juga yang akhirnya membuat kita berbeda dengan dari orang, bukan yang dimaksud adalah bukan orang-orang gereja, tapi orang-orang yang sungguh-sungguh mengenal siapa Kristus dan memiliki karakter Kristus. Karena orang-orang di dalam gereja pun sendiri, mungkin mereka bergereja, tapi memaknai arti perjumpaan dengan Kristus, memaknai arti gereja itu sendiri, itu yang mungkin tidak banyak orang yang paham. Itu aja, Pak. Terima kasih. Terima kasih Wilanda. Wilanda mengingatkan betapa pentingnya kita mengenal siapa kita dan siapa Allah. Ini yang seringkali kita juga nggak memahami dengan baik gitu ya. Siapa kita juga tidak tahu dengan tepat siapa Allah kita. Allah kita adalah Allah yang Maha Kasih, yang telah memberikan anaknya untuk menebus kita, bahkan yang mengutus rohnya tinggal di dalam hati kita. Itu harus paham benar. Karena tanpa itu kita bisa merasakan, wah kok saya tidak berharga. Makanya tadi Bu Yolanda bilang, makanya dia cari-cari jati diri yang lain. Oh saya ini berharga kalau punya harta. Oh saya ini berharga kalau saya punya prestasi yang luar biasa. Oh saya berharga kalau saya diakui orang. Nah itu kan sesat semua, salah semua. Kalau dasar hidup kita adalah apa yang dikatakan orang, apa yang kita miliki, apa yang menjadi prestasi kita. Kita nanti mati tidak bawa semua itu. Yang kita bawa adalah apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Yang di hadapan Tuhan yang berkenan adalah perkara-perkara yang di atas. Ini bukan dimensi yang sederhana, karena kita sedang berhadapan-hadapan dengan cinta dunia atau cinta Tuhan.
Pak, realitanya kalau saya nggak punya uang, nggak ini ya juga nggak bisa makan. Ya tidak lah, kita nggak boleh sama sekali nggak punya uang. Kita harus punya uang buat makan, kan begitu. Tetapi bukan itu yang menjadi tujuan kita. Ini yang harus benar-benar ditanamkan dalam diri kita. Saya secara pribadi ketika menyiapkan materi ini bersyukur sekali. Karena begitu mudahnya manusia itu lupa. Saya sejak ada di dalam kandungan ibu saya, kalau Tuhan tidak melindungi saya tidak pernah lahir. Ngeri. Belum sepanjang perjalanan hidup saya. Kalau tidak ada Tuhan, saya adalah orang yang memang cacat secara fisik, secara psikis, dan tidak mudah orang hidup seperti saya ini. Tetapi Tuhan yang hadir, Tuhan yang menuntun, Tuhan yang setia. Tapi mudah sekali kita lupa pada jati diri hubungan kita dengan Tuhan tadi. Jati diri Tuhan itu seperti apa? Seperti Bapa, seperti konselor yang ada di dalam. Kita sering lupa karena apa? Karena faktor eksternal. Itu tadi yang Bung Yakobus ingatkan, di gereja saja juga begitu. Yang dipercaya, yang dihormati adalah orang yang punya kekayaan, punya kekuasaan, sehingga bisa mengatur jalannya gereja. Ini kan sudah hal yang benar-benar tidak menyenangkan hati Tuhan. Monggo, silahkan. Masih ada? Nah, ini detailnya. Mohon maaf ini juga menampar muka saya sendiri. Yang pertama, yang menjadikan gambar diri salah ini akhirnya memperangkap, mengikat hidup kita menjadi seperti misalnya penampilan. Kalau saya nggak begini, saya nggak diakui orang nanti. Kalau saya nggak gini, nggak kelihatan kalau saya orang kaya. Kalau saya nggak begini, nanti saya tidak kelihatan kalau saya orang yang memiliki prestasi yang hebat. Gaya saya harus tertentu. Nah itu jebakan. Kalau sekarang profil picture kita di WA, di mana? Di Facebook, wah harus seperti ini supaya kelihatan. Nah itu jebakan, perangkap. Juga perangkap pada saat berhubungan dengan orang lain. Ketika dikritik atau ketika diberikan masukan sedikit pun, sudah langsung runtuh. Sudah langsung menutup diri. Kenapa? Karena dia tidak merasa aman. Dia butuh pengakuan. Butuh pujian. Nah ini bahaya sekali. Orang yang senang dipuji dan hanya bergerak karena dipuji, hati-hati. Jangan-jangan itu perangkap pengakuan dari orang lain terhadap diri kita. Ada juga perangkap rasa bersalah. Karena kita pernah gagal, karena kita pernah berdosa, kita selalu terus dihantui masa lalu. Ini yang saya ingatkan tadi, Tuhan kita itu Tuhan yang mengampuni. Dan setelah mengampuni, sejauh timur dari barat, dia melempar dosa kita sedalam palung lautan yang tidak ada dasarnya. Artinya apa? Tuhan melupakan. Tuhan saja melupakan. Kenapa kita terus-menerus mengingat aku ini bersalah terhadap diriku, terhadap orang tuaku, terhadap anakku, terhadap saudaraku, terus dibawa terus. Akhirnya kita jadi orang yang sulit move on.
dihantui oleh masa lalu. Tuhan saja tidak mengingat. Yang aku ingat itu kamu anakku, sudah titik. Masa lalu nggak tahu, nggak tak ingat. Sekarang kamu itu adalah anakku yang aku kasihi. Nah, ada juga perangkap ini yang berbahaya. Karena ini biasanya bisa berlanjut pada menyiksa diri. Yaitu apa? Perasaan membenci diri sendiri. Malu pada sendiri. Gampang menyalahkan diri. Aku ini orang sial. Aku ini orang yang tidak diberkati. Selalu saja bikin masalah. Aku ini, dan seterusnya. Wow, berbeda sekali dengan apa yang Tuhan lihat. Kamu adalah ciptaan baru di dalam Kristus. Yang diciptakan untuk melakukan perkara-perkara yang mulia yang sudah dirancangkan Allah. Kamu saja yang bisa melakukan. Begitu berharganya engkau di hadapan Tuhan. Sadar. Nah saudara, kalau kita masuk dalam perangkap gambar diri yang salah, yang disebabkan kita tidak memegang gambar diri sebagai anak-anak Allah, sebagai penerus Kristus kecil, kalau istilah saya di bumi ini, yang dinanti-nantikan kehadirannya oleh sesama manusia dan semesta, dan oleh Tuhan sendiri. Kita akan mengejar harga gambar diri yang palsu tadi. Dan itu tidak akan pernah ketemu. Saya tekankan sekali, tidak akan pernah ketemu antara gambar diri dunia dengan gambar diri Allah. Itu tidak akan pernah ketemu. Engkau mengejar kekayaan, engkau mengejar nama baik, engkau mengejar penampilan, kamu mengejar pengakuan, engkau mengejar kekayaan. Tidak ada. Dan tidak akan membawa kita mengenal Allah. Karena bukankah kita harus mengenal Allah lebih dahulu, baru itu akan ditambahkan. Tetapi kalau kita mencari dunia dulu untuk membuktikan, tidak akan ketemu Allah. Tidak akan pernah bertemu dengan Allah. Itu yang jadi persoalan. Nah, itu rumus harga diri, gambar diri. Adalah performan kita, prestasi kita, kekuasaan dan kekayaan kita, serta pendapat orang lain. Itu salah besar. Ini salah total. Yang benar, harga kita, jati diri kita adalah apa yang dikatakan Tuhan dan apa yang kita miliki hari ini, apa adanya. Titik. Ini menarik, harus dari pribadi apa adanya dan apa yang kata Tuhan, yaitu segambar dengan Allah. Kita diciptakan dalam Kristus Yesus. Jadi tidak perlu risau dari mana kita dilahirkan dalam kondisi apa, pernah melakukan apa, tidak. Karena itu tidak menentukan masa depan kita. Dan itu belum selesai. Kita sedang masuk ke dalam proses pembaharuan menjadi semakin serupa dengan Kristus. Tidak ada masalah kita masih punya kekurangan. Tidak ada masalah kita masih punya emosi yang salah, belum tertata. Tidak ada masalah. Asal kita tidak mencari-cari jati diri, gambar diri sesuai dengan keinginan dunia dan iblis. Tetapi kita mencari jati diri sesuai dengan firman Tuhan.
Bukankah Tuhan Yesus mati di bumi ini dan mengutus Roh Kudusnya secara khusus masuk ke dalam hati kita karena kita berharga? Bukankah itu menunjukkan betapa tingginya harga kita di hadapan Tuhan? Apa urusannya dengan kata manusia? Apa urusannya dengan harta di bumi ini? Apa urusannya dengan prestasi yang hebat di dunia ini loh ya? Bukan prestasi penginjilan, bukan prestasi menghadirkan kerajaan Allah, bukan. Tapi prestasi di dunia ini. Kita berhenti sekian dulu, kita lanjutkan nanti. Monggo, silahkan. Mas Yakobus. Cukup Pak. Bu Tidak Yus. ada yang saya tanggapi dan tanyakan. Baik. Bu Yus, sudah bagus ininya. Pak Asun atau Bu Mei, ada yang ingin disampaikan? Saya berharap sekali ini dasar ini penting sekali ya, dipahami dengan benar gitu ya. Nah nanti kita akan masuk ke dalam implementasinya, detailnya seperti apa sih? Saya apa adanya sekarang ini ditambah dengan kebenaran firman Allah, terus saya harus menghidupi seperti apa? Kan selalu keluarnya lah, saya ini anaknya misalnya, saya ini anak yang sejak kecil ditindas orang tua, dikasari orang tua sehingga banyak luka batin di dalam diri saya. Sehingga saya mudah emosi, saya mudah untuk tersinggung. Kok kayak gitu dijadikan dasar pengembangan dari jati diri Kristus. Nah, gimana caranya? Nah, itu kan menarik. Seperti kalau saya menceritakan diri saya sendiri lah, saya ini korban aborsi. Jelas saya memiliki masalah psikologis yang berat. Nah kok Tuhan memakai pribadi yang seperti itu untuk menumbuhkan pribadi Kristus? Saya bertanya dan merenungkan itu, pertanyaannya jadi sederhana. Memang di dunia ini ada manusia sempurna. Memang manusia ada yang begitu bagusnya, sehingga ketika ditanamkan benih firman, tidak ada masalah dari diri orang itu. Ya enggak ada lah. Semua orang sudah jatuh ke dalam dosa. Jadi jangan merengek begitulah. Semua orang juga begitu. Semua orang punya kelemahan. Semua orang punya masa lalu. Tetapi Tuhan mengizinkan itu supaya di dalam kelemahanmu kuasa Allah bekerja menjadi sempurna. Sehingga nanti kalau terwujud gambar diri Kristus yang ditanam di pribadi seorang Heru yang penuh dengan kelemahan ini, maka orang akan mengatakan terpujilah Allah. Karyanya yang besar dalam pribadi rapuh seperti Heru. Jadi jangan mempersalahkan rapuhnya, jangan mempersalahkan kurangnya, jangan mempersalahkan saya anak siapa, keturunan siapa, apa yang sudah saya lakukan, jangan. Apalagi apa yang sudah pernah aku miliki, jangan. Biarkan semuanya itu berlalu. Mulailah hari ini dengan dirimu apa adanya dan dengan kebenaran firman. Nah karena itu ingatlah bahwa pemulihan gambar diri itu sebuah proses yang panjang, bahkan seumur hidup. Kemudian proses pemulihan gambar diri itu terjadi ketika kita terus-menerus menjaga hati kita dengan cinta kita kepada Tuhan.
Jadi nggak ada orang yang bisa bertumbuh serupa dengan Kristus tanpa kecintaannya kepada Tuhan. Nggak ada. Dan nggak mungkin. Jadi kecintaan pada Tuhan itu harus ditumbuhkan terus setiap waktu, setiap detik, setiap kesempatan. Yang berikutnya, pemulihan gambar diri yang terus-menerus itu juga bisa terjadi ketika kita terus-menerus membawa dosa dan kesalahan kita melalui pertobatan sepanjang kehidupan kita. Ini penting sekali. Karena dosa menghambat, menutupi hubungan kita dengan Tuhan. Kita nggak akan bisa cinta Tuhan kalau kita merawat dosa. Karena itu begitu sadar, begitu tahu akan dosa, langsung datang kepada Tuhan. Mohon pengampunannya. Dan pemulihan gambar diri itu bicara tentang keputusan dari waktu ke waktu. Jadi setiap perilaku yang ingin kita lakukan, setiap kata-kata yang kita ucapkan harus selalu melalui proses keputusan yang kita jaga dengan perasaan cinta kita kepada Tuhan, dengan hati nurani yang terus kita basuh dengan darah Yesus. Wow, ini melelahkan seolah-olah. Karena setiap hari sebelum apa-apa kita mau jalan, kita harus mengingat apakah ada dosa, apakah cinta saya kepada Tuhan masih utuh atau sudah terbagi. Itu yang harus terus-menerus menjadi, kalau istilah saya, nafas doa, doa nafas. Ingat bahwa kelahiran baru dan pertobatan itu langkah awal. Tetapi perjalanan iman berikutnya adalah kemelekatan dengan Tuhan. Saudara-saudara, hati itu punya sifat gampang nempel, melekat pada sesuatu yang terus-menerus kita pelihara di sekitar kita. Kalau yang terus-menerus kita jaga itu harga gambar diri yang semu tadi, ya pastilah cinta kita akan bergeser ke dunia. Kita pengen hebat, kita pengen kaya, kita pengen berpuasa, kita pengen diakui orang, itu terus. Dan zong hasilnya. Karena itu saya selalu mengingat apa yang dikatakan Tuhan Yesus di Matius tentang, aku sudah bernubuat demi namamu, aku sudah melakukan mujizat demi namamu. Tuhan Yesus mengatakan, aku akan berterus terang kepadamu, hai hamba-hamba yang jahat. Lakukan kejahatan. Hati-hati. Karena dari dalamlah, ketika hati kita tidak melekat dengan Allah, ketika dosa tidak kita akui di hadapan Tuhan, maka yang di dalam mengalir sesuatu yang dosa. Jadi tidak ada kuasa dari dalam menolong kita untuk melawan apa yang ada di hadapan kita. Tetapi yang di luar itulah yang membuat kita bergerak. Jadi kalau kita dimarahi kita mau marah. Kalau kita disinggung kita mau nyinggung. Itu yang akan terus-menerus menjadi pola hidup kita. Jadi bukan pola hidup ilahi. Monggo silahkan teman-teman yang ingin menyampaikan pendapatnya. Monggo. Saya membayangkan kalau kita ini terus setia dalam jati diri kita,
Wow, itu berkat luar biasa untuk diri kita, keluarga kita, pelayanan kita, bahkan masyarakat dan bangsa kita akan digoncangkan. Bukan karena apa, tapi karena roh Allah lah yang bekerja melalui diri kita. Dan kita tidak peduli dengan suara orang. Yang kita dengar suara Tuhan. Tuhan kemanapun kau utus, kemanapun aku suruh berkata-kata, aku akan berkata-kata. Itu kan luar biasa sekali. Setiap nafas kita adalah nafas Kristus, perkataan Kristus, perilaku Kristus, pelayanan Kristus. Wow, bukan aku, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Ini yang saya bayangkan. Oh, kalau sampai kayak gitu ya Tuhan, itu akan mengguncangkan dunia. Dan kenapa kita tidak mau melakukan itu? Dan kenapa kita memilih hidup berdasarkan suara orang, kata orang yang sia-sia? Benar, pada dasarnya orang itu lebih suka pada jati diri palsu loh ya. Karena apa? Karena jelas kelihatan kok. Bisa dilihat orang. Kalau jadi diri Kristus mungkin butuh waktu yang lebih panjang. Bahkan mungkin bisa jadi sampai mati tidak diakui orang. Bisa. Dan juga menghidupi jati diri Kristus membutuhkan pengorbanan, membutuhkan ketaatan, membutuhkan hubungan yang intim, yang melekat erat kepada Kristus. Jadi tidak bisa orang mau menghidupi Kristus, tidak pernah komunikasi dengan Kristus, nggak bisa melekatkan hatinya pada Kristus, yang enggak lah ya. Kepada siapa kita melekatkan hati, kepada siapa itulah menjadi diri kita. Kan tadi Amsal sudah mengingatkan begitu. Jadi 1 kali 24 jam itu kamu melekat kepada siapa? Kita ini melekat kepada siapa? Itu yang akan mewujud dalam diri kita. Jalannya sangat sulit. Karena ini bertentangan dengan keinginan kita sendiri. Karena kan kita masih punya jati diri yang lama. Kita masih punya manusia lama. Yang kedua, orang-orang di sekitar kita, bahkan orang-orang di dalam pelayanan kita, bisa jadi tata nilainya juga tata nilai dunia loh. Hati-hati. Tapi syukur kepada Allah. Karena itu Tuhan Yesus mengatakan, aku tidak akan membiarkan kamu hidup yatim piatu. Karena aku tahu kamu tuh hidup di tengah kawanan serigala. Aku tahu. Karena itu aku mengutus Roh Kudus untuk diam di dalam dirimu. Itulah pentingnya Roh Kudus. Itulah urgensinya, mutlaknya Roh Kudus. Bukan di luar kita, tapi di dalam diri kita. Karena apa? Karena Tuhan tahu untuk mewujudkan jati diri Kristus di dalam diri kita itu tidak mungkin, tidak bisa. Kecuali ada Roh Kudus di dalam diri kita yang kita taati. Monggo silahkan sebelum kita mendiskusikan laku praktisnya. Silahkan. Ada yang ingin menyampaikan komentarnya? Bu Yus sama Pak Yohanes, Pak Asum sama Cime baru ada di rumah duka. Jadi mereka mendengarkan saja.
Silakan, Mas Yakubus. Cukup jelas, Pak. Buyo. Ya, cukup jelas. Jadi kalau tadi Bapak bicara, saya teringat ada satu perkataan bahwa pada saat kita mendengar apa orang, maka kita akan berpikir seperti orang berpikir, melihat seperti cara orang melihat, dan bertindak seperti cara orang bertindak. Dan pada saat kita mendengarkan apa kata Tuhan, maka kita akan melihat dengan cara pandang Tuhan, berpikir dengan cara pandang Tuhan, dan kita juga akan melakukan tindakan-tindakan seperti apa yang Tuhan ajarkan untuk kita lakukan. Nah, jadi cukup jelas ya Pak ya, cukup jelas Pak Heru untuk apa yang Pak Heru sudah katakan kepada kita pada malam. Baik, terima kasih. Nah, sekarang kita mau melangkah praktisnya. Ini saya manusia yang punya jati diri lama, ditentukan oleh siapa orang tua saya, siapa keluarga saya. Saya dididik seperti apa, siapa lingkungan saya, siapa masa lalu saya. Itu jadi diri lama saya yang masih saya miliki loh ya. Kemudian ketika saya bertobat, Tuhan mencangkokkan ke dalam diri saya, menaruh di dalam diri saya jati diri Kristus. Dan untuk menghidupinya Tuhan memfasilitasi dengan mengaruniakan Roh Kudus, Roh Allah sendiri yang adalah Allah sendiri yang tinggal di dalam diri kita. Itu posisi kita. Jadi di dalam diri kita masih ada jati diri kita lama, masih. Tetapi di dalam diri kita ada jati diri baru, yaitu jati diri Kristus dan juga kuasa Roh Kudus yang menyertai. Itu yang harus clear. Nah, kalau demikian, pertama kali yang harus kita lakukan adalah carilah dengan sungguh-sungguh, temukan dengan sungguh-sungguh, hayati dengan sungguh-sungguh siapakah jati diri kita di dalam Kristus. Bukan yang lama, karena yang lama itu bersifat sementara. Tetapi yang baru dan kekal yang ditanamkan melalui karya Kristus. Di dalam keheningan, kesunyian. Ini menarik sekali. Saudara-saudara, saya pernah memberikan ilustrasi. Ada seorang pegawai di sebuah pabrik yang kehilangan jam tangan zaman dulu yang belum digital. Yang ada suaranya tik, tik, tik. Dan dia kebingungan hilangnya di mana. Kemudian ketika dia pulang, dia lapor kepada pemilik pabrik, "Pak, saya kehilangan jam yang begitu saya sayangi." Sang pemilik pabrik mengatakan dengan sangat percaya diri, "Baik, besok pagi saya pasti bisa menemukannya." Pegawai ini pulang dengan perasaan sedih, dan pabrik itu pelan mulai banyak karyawan yang pulang, kemudian mesin dimatikan, semua dimatikan. Dan pabrik itu menjadi sunyi sepi. Dan ketika pemilik itu mendengarkan suara pelan di lantai, dia mendengar suara detak jantung, detak jarum jam tangan. Dan dicari dari ruangan ke ruangan berikutnya, ditemukanlah jam tangan. Jadi jam tangan itu suaranya tidak akan pernah kita dengar ketika mesin dinyalakan, orang lalu lalang di sekitarnya. Siapa yang bisa dengar suara halus seperti itu? Dan itulah pentingnya keheningan dan kesunyian. Untuk mendengar suara Roh Kudus. Karena dia tersembunyi di dalam batin kita. Gak pernah keluar, karena yang keluar pikiran kita terus, tubuh kita yang panas, yang gerah, yang haus, yang lapar. Pikiran kita, keinginan kita, kehendak kita, hati kita gak pernah diberi kesempatan untuk berbicara.
Ada Roh Kudus, itu ada di dalam roh kita, di dalam hati kita. Karena itu pentingnya kita sendiri, pentingnya kita merenung, pentingnya kita menjadikan diri kita sederhana. Saya selalu memiliki waktu pagi-pagi bangun. Karena itu saya selalu sering menulis, renungan, dan seterusnya itu di pagi hari. Karena pada saat itu saya menemukan suara Tuhan menjelaskan kepada saya tentang siapakah saya, tentang apa yang harus saya lakukan. Saudara-saudara, yang menarik juga di dalam ketenangan dan kesunyian itu, saya bisa menemukan, mendeskripsikan siapa diri saya dan bagaimana keadaan saya yang sesungguhnya. Apa perasaan-perasaan yang bergolak, pikiran-pikiran jahat, pikiran-pikiran corok, pikiran-pikiran yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, keinginan-keinginan yang bergolak. Saya bisa tahu. Dan saudara-saudara, itu juga yang saya bawa kepada Tuhan. Tuhan, ampuni, aku punya pikiran seperti ini, punya perasaan seperti ini, punya keinginan seperti ini. Aku malu di hadapan-Mu ya Roh Kudus. Pimpinlah aku dari dalam, rubahlah hatiku, lubahlah pikiranku, tatalah perasaanku. Aku tidak tahu caranya. Tetapi karena Engkau ada di dalam kedalaman hatiku yang terdalam, Engkau tahu semua misteri hidup yang membentuk aku. Bentuk aku ya Roh Kudus. Supaya gambar Allah, supaya gambar Kristus itu terbentuk dari dalam keheningan, dalam doa, dalam permohonan pengampunan dosa, dalam permohonan Roh Kudus membentuk ulang dari dalam pribadi saya. Disitulah Tuhan bekerja, merubah yang rapuh, merubah yang busuk, merubah yang jahat menjadi mulia. Satu tahap menuju tahap berikutnya. Itu yang saya lakukan, bukan sehari sekali. Setiap saat. Ketika saya setir, saya merasakan gejolak hati saya berdoa. Ketika saya mau membawakan firman, tiba-tiba dalam pikiran saya terlintas sebuah pikiran yang saya tahu itu bukan dari Tuhan. Saya mohon ampun Tuhan, jangan pikiranku ini yang keluar dari mulutku. Roh Kudus, jaga aku, jaga lidahku. Karena kalau pikiranku yang keluar itu dari daging, aku mau Roh-Mu yang berkata-kata. Dan lidah bibirku dipakai oleh Roh-Mu mengatakan perkataan Kristus. Itu yang selalu saya doakan. Ketika saya bersama dengan istri, tiba-tiba ada pemikiran yang tidak baik, atau apapun, atau perasaan khawatir, perasaan takut, saya sampaikan kepada Tuhan. Tuhan, inilah anak-Mu yang penuh dengan kerapuhan. Saya sebutkan ketakutan saya definisikan kekhawatiran saya. Dan saya serahkan dan mohon pengampunan kepada Tuhan. Dan saya minta Roh Kudus membentuk ulang diri saya dari dalam. Saudara-saudara, kadang kita kekurangan rasa cinta, rasa kasih pada sesama. Dan Roh Kudus yang ada di dalam hati kita bisa mengalirkan kasih Allah, memenuhi hati kita. Keberanian berterus terang
keberanian mengakui, dan ketekunan terus-menerus menyampaikan doa ini adalah kunci pertama dari menghidupi gambar diri yang baru. Ada pertanyaan? Silahkan. Ada komentar? Silahkan. Monggo. Kita teruskan. Yang kedua adalah sahabat. Saya lebih suka menggunakan kata sahabat yang terpercaya. Sudah sahabat yang terpercaya. Saudara-saudara, ini soal pribadi, soal jati diri kita. Dan soal bagaimana kita melangkah menuju jati diri Kristus. Ini tidak ada, setiap orang memiliki pola yang berbeda-beda. Tidak ada yang bisa digeneralisir. Karena itu saya mengingatkan. Ini banyak sekali terjadi. Bahkan dalam sejarah gereja pernah terjadi. Orang yang melakukan kontemplasi dan terus-menerus berdoa tanpa ada seorang pembimbing. Suatu saat dia mendengar suara yang dia tidak yakin ini suara Tuhan, apa bukan suara Tuhan. Dia melakukan dan ternyata itu sebuah kecelakaan yang sangat berbahaya. Karena itu butuh sahabat. Butuh orang yang kita percaya. Supaya kita bisa menyampaikan apa yang sedang kita alami. Pergolakan batin apa yang sedang kita jalani. Karena ingat, proses perubahan menjadi jati diri Kristus. Korbannya pertama kali adalah diri kita dan juga orang di sekitar kita. Ini bicara jangka pendek ya tentu saja ya. Loh, kamu kok sekarang jadi seperti itu? Kok kamu tidak seperti kemarin lagi? Dan seterusnya, dan seterusnya. Saya pernah menemui orang yang dikatakan begini, kamu ini hidup tidak normal. Kalau orang lain digitukan, kamu mesti harusnya sudah begini. Itu salah satu contoh tekanan dari orang-orang di sekitar. Yang ketiga, orang yang mencari jati diri Kristus pasti berhadapan dengan ketidaknyamanan. Kenapa? Karena dia sedang merobek kepalsuan dirinya. Merobek jati diri yang dianyam sesuai dengan keinginan dunia. Dia tidak mau terikat pada cintanya pada harta, cintanya pada kedudukan, cintanya pada kekuasaan, cintanya pada pengakuan orang. Itu ditinggalkan. Wah, itu mendatangkan stres yang luar biasa. Coba. Kalau kita sudah biasa hidup di tataran seperti ini, tiba-tiba karena kita taat kepada Kristus, kemudian hidup kita pada tataran di bawahnya, apakah mudah? Tidak. Terasa canggung, terasa maskul, terasa aneh. Tetapi ketika kita terus melekat kepada Kristus, kita akan menemukan penjelasan-penjelasan, kita akan menemukan kebenaran-kebenaran, kita akan menemukan, kalau istilah saya, mutiara-mutiara yang berharga, yang jauh lebih bermakna, jauh lebih besar dari selama yang kita cari di dunia ini. Karena itu yang terakhir yang dibutuhkan adalah endurance,
daya tahan, keberanian. Proses bersama Kristus menjadi semakin serupa dengan Kristus. Itu seolah-olah mendefinisikan, membongkar diri kita dari dalam. Keberanian kita untuk mengakui pada orang-orang terdekat kita bahwa kita juga punya banyak topeng-topeng, banyak kepalsuan-kepalsuan. Saudara-saudara, saya mengingatkan Ibrani 11. Orang yang beriman dan menyerahkan hidupnya kepada Kristus. Tidak semuanya. Bahkan kalau saya bilang seluruh murid-murid Kristus berakhir sebagai martir. Itu realitanya. Jadi semakin serupa dengan Kristus. Itu berarti menelan penderitaan Kristus. Mengalami penderitaan Kristus. Baik, kita berhenti di sini dulu. Monggo rekan-rekan. Sehingga ketika setiap orang, setiap pribadi menguji dirinya dengan Kristus, maka yang akan hidup di dalam komunitas itu adalah Kristus. Kristus itu bukan pribadi yang kaku loh ya, pribadi yang luas, pribadi yang dinamis, pribadi yang bisa tahu masalah mikro, masalah makro, pribadi yang lengkap, yang utuh, yang dewasa, yang bijaksana. Sehingga saya bayangkan komunitas yang menyerupai Kristus meski awalnya akan terjadi pergolakan, pergeseran. Karena ada kuasa iblis yang bekerja, ada kuasa dosa yang bekerja, ada jati diri lama yang ingin muncul, tidak apa-apa. Tapi kalau dominasi semua orang mencari keserupaan Kristus, kemelekatan pada Kristus, pada satu titik akan berbalik arusnya. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kemurahan, kebaikan, penguasaan. Itu akan karus buah-buah roh. Itu akan terus mengalir. Wow. Itu akan amaze. Itu akan membuat orang tercengang. Ayo, monggo, silahkan. Mas Yakubus, ada yang disampaikan? Tidak ada, Pak. Yolanda? Tidak, cukup paham. Pak Asun, Bu Mei, Bu Yus, Pak Yu, ada yang ingin disampaikan? Nah, terakhir saya ingin mendeskripsikan inilah yang akan terlihat tanda-tanda bagaimana orang-orang yang berproses melekat pada gambar diri yang baru, yaitu gambar diri Kristus. Ciri yang pertama itu lega hidupnya, longgar, tidak gampang marah, tidak gampang emosi. Rest itu tidur tenang, nyantai bukan malas loh ya, tapi nyantai dalam arti hatinya itu kalau orang kayak berbaring gitu, jadi tenang, istirahat. Kemudian dengan gambar diri Kristus orang akan merasakan hati yang gembira, sukacita meskipun di dalam masalah. Ini menarik sekali. Jadi menghidupi gambar diri Kristus itu tidak ada kaitannya masalahnya berkurang atau bertambah, enggak.
Tapi cara pandangnya, Bu Yolanda tadi yang nyampaikan, cara pandangnya jadi beda. Masalahnya sama, tapi cara melihatnya berbeda. Karena yang dipakai adalah kacamata Allah, kacamata Kristus. Kenapa? Jati dirinya adalah Kristus. Yang di dalam dirinya itu Kristus. Sehingga memandang hal yang di luar, bagaimana Kristus memandang. Juga bagaimana memasukkan sesuatu yang di luar, disaring oleh apa yang dipandang dan dilihat Kristus. Sehingga pikirannya, perasaan, kehendaknya di dalam dirinya terus-menerus diperbaharui semakin serupa dengan Kristus. Dan ciri yang paling menonjol adalah tidak sombong. Pasti rendah hati. Rendah hati. Memiliki hati seorang murid yang mudah dibentuk. Karena itu ciri orang yang bertumbuh di dalam Kristus adalah setia dalam pemuritan. Itu sudah titik. Itu sudah ciri. Karena kalau udah gak mau dengar, gak mau diajari, gak mau dibentuk. Kemudian hidupnya itu bukan self-centered. Bukan aku seneng ya aku lakukan. Aku gak seneng aku tinggalkan. Aku marah ya aku marah. Aku gak suka ya aku gak suka. Tapi selalu God center, Allah sebagai pusat hidupnya. Apa yang menyenangkan Tuhan, aku lakukan. Apa yang memuliakan Tuhan, aku kerjakan. Sehingga hidupnya mulai peduli pada orang lain. Tidak pada diri sendiri. Sehingga doa, firman, pujian, penyembahan, pelayanan akan mengalir terus sepanjang perjalanan hidupnya. Terima kasih. Saya berharap ini bisa menolong kita semua ya untuk menghidupi kehidupan yang begitu kritis saat ini. Karena apa? Karena banyak orang yang tadi disampaikan Mas Yakobus, banyak orang yang tidak mau menghidupi seperti ini. Orang mau hidup kelihatan hebat, kelihatan kaya, kelihatan berkuasa, kelihatan dengan pengakuan. Tapi bisakah kita tidak hidup karena itu? Bisakah kita hidup hanya karena Allah, hanya karena Kristus? Itu ditunggu-tunggu oleh Tuhan Yesus. Ditunggu-tunggu kapan kita bisa menghidupi kehidupan Kristus di dalam diri kita. Karena kalau itu kita lakukan, efektivitas karya Kristus itu akan menjadi sangat luar biasa, berlipat-lipat. Kalau kita tidak hidup berdasarkan diri kita sendiri, terhadap masa lalu kita, siapa kita, tapi berdasarkan apa yang Tuhan Yesus nyatakan, dengan tidak malu-malu dengan Tuhan, kita selesaikan. Kalau kita memang ada kemarahan, ya kita akui di hadapan Tuhan, kita sesali, kita bertobat. Sekaligus kita mohon Roh Kudus untuk memperbarui hidup kita. Bersama dengan teman seiring. Kemudian kita juga memiliki komunitas yang baik. Itu akan menolong kita dalam mewujudkan Kristus. Monggo kalimat akhirnya. Mungkin Pak Andreas juga ingin menyampaikan kesimpulannya. Monggo Pak. Berapa hal Pak di diskusi kita malam ini, tapi saya lebih ke bagian komunitas tadi itu loh Pak, yang bagian-bagian terakhir yang Pak Heru sampaikan itu. Saya melihat memang dalam konteks umumnya di mana kita berada, maka disitulah identitas kita, gitu. Dalam artian bahwa
kadangkala kan kita tinggal di satu tempat dan dengan siapa, lalu itu kemudian berbias pada apa pandangan orang terhadap kita, gitu kan. Tetapi dalam konteks khususnya, saya mencatat di sini bahwa gambar dan rupa Allah di dalam diri kita itu sebenarnya menjadi semacam apa ya, semacam identitas yang seharusnya tidak bisa dirubah oleh hal apapun gitu loh, termasuk komunitas yang buruk gitu loh. Nah, kalau komunitas kita itu yang baik, malah semakin mengkristalkan akan apa yang menjadi gambar dan rupa Allah itu yang saya tangkap gitu. Jadi betapa pentingnya kita pertama menyadari bahwa siapa kita di hadapan Tuhan, meskipun mungkin dalam konteks pelayanan BPM ini kita pernah melakukan sesuatu di masa lalu, tetapi langkah berikutnya adalah ketika kita memutuskan untuk berhenti, komunitas selanjutnya ini juga menurut saya punya peran, Pak. Punya peran yang bukan hanya sebagai seorang pendamping ya. Kalau kita melihat dari sisi misalnya kayak Ki Hajar Dewantara gitu. Ki Hajar Dewantara pernah sampaikan hal itu bahwa komunitas yang baik adalah ketika di samping dia bisa menjadi pendamping, tapi ketika dia ada di depan bisa menjadi satu patron gambar, tapi ketika dia ada di belakang dia bisa memberikan dorongan gitu loh. Dorongan yang sifatnya itu baik gitu loh, dorongan yang sifatnya itu positif gitu. Jadi saya akhirnya menarik satu kesimpulan bahwa Allah sudah memperlengkapi setiap kita itu dengan citra gambar dirinya. Itu sesuatu yang sangat esensi sekali. Tetapi pengembangan dari citra dan gambar Allah itu juga sangat berpengaruh pada dengan siapa kita bertemu. Nah ini yang seringkali jadi memang jadi masalah Pak dalam khususnya di pelayanan-pelayanan yang ekstrim yang kita lakukan saat ini. Kurang lebih demikian Pak Heru. Terima kasih Pak Andreas. Silakan rekan yang lain. Kalimat kesimpulannya. Bu Yolanda. Cukup Pak. Berat. Terima kasih. Bu Yus. Belum bisa ya menyampaikan ya, atau Pak Asun? Mas Yakobus? Iya, kalau saya kesimpulannya sederhana Pak. Akhirnya terkait ke komunitas atau pendamping di mana tempat kita berada itu adalah komunitas yang baik itu atau pendamping yang baik itu yang bisa memunculkan jati diri kita sesuai dengan jati diri Allah, bukan jati diri kita secara palsu gitu. Jadi itu sih Pak yang saya dapatkan Pak. Baik. Jadi memang benar keseimbangan antara perjuangan kita secara pribadi menenangkan diri untuk bisa menikmati persekutuan dengan Roh Kudus dengan cara mengakui segala kelemahan kita, membawa segala kekurangan kita, jati diri lama kita untuk dibentuk ulang menjadi jati diri baru, itu satu bagian. Tapi bagian yang kedua adalah yang tadi ditekankan Mas Yakobus ataupun Pak Andreas. Komunitas itu menjadi penting. Tetapi bukan komunitas cheerleader ya yang hura-hura. Tetapi komunitas yang benar-benar menolong kita untuk membantu kita memperjuangkan apa yang diperjuangkan dari dalam ini bisa disambungkan dengan perjuangan bersama-sama di luar tadi. Itu yang paling penting. Karena dari situlah kita bisa lebih longgar, kita bisa lebih berani untuk melangkah, merebut jati diri Kristus dan mewujudkan Kristus.
Jadi alangkah sayangnya ketika orang dengan mudah melarikan diri dari komunitas yang sudah benar. Itu sangat disayangkan. Dan kita harus terus mengumpulkan. Supaya apa? Supaya lebih banyak orang lagi yang akan tertolong. Tetapi jangan lupa kita juga harus mengingatkan mereka. Keberanian mereka dengan diri sendiri bersama dengan Kristus memperbarui diri dari dalam terus-menerus. Itu juga harus seiring. Karena kalau komunitasnya benar tapi diri sendirinya tidak bertumbuh juga sama. Atau dirinya sendiri bertumbuh tapi komunitasnya mengganggu juga agak akan terjadi. Baik, terima kasih. Bisa minta tolong Pak Mas Yakobus menutup dalam doa, Mas. Oke, baik Pak. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa buat diskusi pada malam hari ini. Kami bersyukur buat waktu dan kesempatan yang terus Engkau berikan kepada kami. Terima kasih juga Tuhan Yesus buat pembelajaran demi pembelajaran yang boleh kami dengarkan, kami pelajari Tuhan. Sehingga pelajaran tentang kebenaran firman-Mu ini Tuhan, itu boleh kami terapkan dalam kehidupan kami, dalam komunitas kami Tuhan, sehingga kami bertumbuh menjadi satu pribadi, menjadi satu komunitas sesuai dengan gambar dan citra diri Allah Tuhan. Sehingga dalam segala kekurangan kami, dalam segala keterbatasan kami, terus ajarkan kami Tuhan untuk kami selalu mau jujur kepada Engkau Tuhan. Sehingga ketika kami mau jujur kepada Engkau, Engkau yang akan membenahi kami, Engkau yang akan menguatkan kami, Engkau yang akan memampukan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Biarlah dalam setiap pembelajaran ke depan nanti, Engkau terus menyertai memberkati kami Tuhan. Dan kami juga mau berdoa buat teman-teman yang belum sempat hadir pada malam hari ini bersama-sama dengan kami. Biarlah kiranya Engkau juga menyertai memberkati mereka Tuhan. Dan sebentar kalau malam hari ini kami ingin menutup hari kami ingin beristirahat. Engkau yang memberikan kami damai sejahtera-Mu, Engkau yang memberikan kami istirahat yang cukup, tidur yang nyenyak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Pak Heru.